Wow, yuk kita masuk, kita lihat. Oh ya, ini jam operasi. Tadi tuh saya kepagian, makanya tadi saya ke sekolah SD di sebelah kiri tadi, karena ternyata di hari Sabtu itu buka jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Belajar bahasa Maorinya. Itu ya, yuk kita masuk. Nah, jadi sobat muslim, di sini tuh ada beberapa kategori. Ada kategori untuk teens, untuk dewasa atau non-fiction. Ini library-nya. Ini adalah kalau kita mau pinjam buku, check out, account, kita punya kartunya. Dan ini adalah ranah untuk anak-anak. Banyak sekali biasanya aktivitas kalau saat lagi liburan. Ini buku-buku tentang math alias matematika. Nah, ini salah satu kegiatan untuk yang punya anak-anak kecil. Ada rhyme time hampir di semua library pasti akan ada kegiatan ini. Wah, ini menarik banget. Ini aku bahas ya nanti tentang disleksia. Jadi setiap minggu atau setiap bulan itu memang temanya berbeda-beda di setiap library. Lihat ya, pencahayaannya juga pas banget ya. Hai sobat muslim, ini salah satu tempat favorit aku karena adanya di ujung dan bisa langsung melihat keluar. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang rantau lakukan atau ibu rantau lakukan? Kali ini tuh aku harus submit assessment. Jadi ada tugas yang harus dikumpulkan, ada 4 modul dari kuliah yang aku ambil. Nah, sebelumnya sedikit cerita tentang kuliah yang aku ambil saat ini adalah kuliah untuk teacher aid, lanjutan gitu ya. Jadi saat ini aku kerja sebagai teacher aid dan full time. Lalu saya mengambil kelas online untuk bisa menambah pengetahuan memang khusus di bidang teacher aid itu sendiri. Sekolahnya kurang lebih 1 tahun dan Masya Allah karena saya sudah residen itu gratis. Jadi ada beberapa tes lalu saya bisa lulus tesnya dan diberikan gratis sekolah. Lalu apa tantangannya? Tantangan untuk sekolah online itu pertama saya tidak punya teman karena tidak face to face ya, tidak ketemu dengan teman-teman. Yang kedua, tantangan berikutnya di manajemen waktu. Mengingat saya itu bekerja dari Senin sampai Jumat full time dari pagi sampai sore. Artinya saya harus bisa manage waktu Sabtu dan Minggu untuk bisa belajar atau in between dari Senin sampai Jumat ngambil kurang lebih 15 menit, 20 menit untuk bisa sedikit catch up soal materi. Kendala lainnya adalah tutor saya ini asli orang New Zealand, Kiwi gitu ya. Jadi Kiwi sendiri punya aksen yang sangat agak sengau gitu, ditambah cara mereka berbicara sangat cepat. Walhasil media yang biasanya kita pakai selain Zoom itu juga kita melakukan email dan juga chat melalui teks atau WhatsApp. Saat ini saya sudah mulai sekolah hampir 2 bulan, mau masuk ke bulan ketiga sudah mulai merasa kayak aduh kayaknya mau menyerah nih karena kan nggak ada support dari teman-teman ya, karena nggak ketemu teman-teman itu tadi. Tapi seperti halnya segala sesuatu yang dimulai memang harus bertanggung jawab untuk diakhiri gitu ya. Hopefully saya bisa beres 1 tahun ke depan. Kita lihat sampai saat ini saya masih jatuh bangun menyemangati diri sendiri pastinya karena jujur tidak mudah menjadi ibu rumah tangga yang tetap full untuk bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga, ditambah bekerja full time juga, ditambah mengambil sekolah. Tapi kadang kita harus melihatnya orang lain aja banyak di luar sana yang melakukan sekolah formal S2 S3 mereka masih mampu untuk tetap jadi ibu dengan mengerjakan ranah domestik, aktif di ranah publik. Jadi itu yang menyemangati saya bahwa ternyata kita sudah di komunitas yang tepat. Kalau kita punya komunitas yang tepat, terus kita sering cari tahu oh banyak nih di luar sana juga orang-orang semangat gitu. Walaupun kendalanya, to be honest nih, teacher aid ini kerjaan saat ini
teman-teman di tempat saya kerja itu masih muda-muda. Terus informasi dari tutor saya juga yang sekolah itu ya rata-rata sekolah aja. Mereka volunteer sebagai teacher aide. Kalau saya kebalikan, saya full time dan usia saya sudah tidak muda lagi, 40 tahun. Itu juga jadi kendala karena gap sekolah saya tuh gap year-nya hampir 15 tahun lebih dari terakhir saya sekolah dulu. Nah itu kan jadi jeda waktu yang lama, terus catch up, terus motivasi itu kayak lebih sulit, ditambah kendalanya juga udah pasti bahasa dong gitu, karena dulu kan tidak pernah terbayangkan akan melanjutkan sekolah di usia 40 tahun ini, tapi itu menjadi semangat saya bahwa bisa berkarya tanpa harus melihat usia. Itu enaknya tinggal di New Zealand. Nah di belakang saya ada suami tadi ya lewat. Nah itu kendala-kendala atau tantangan, tapi yang pasti saya percaya bahwa segala sesuatu itu kalau dijalani insya Allah akan jadi lebih mudah. Sedikit spill juga, ini buku yang saya tulis. Di buku ini, bukunya belum selesai. Di cerita buku ini saya menceritakan cuma kehidupan saya di awal-awal aja dengan beserta mimpi-mimpi. Ajaibnya, mimpi yang saya tuliskan di sini semua kejadian. Percaya nggak percaya, Masya Allah. Salah satunya adalah dulu saya pernah bilang coba one day saya bisa suami saya bisa coba buka cafe. Ternyata itu kejadian, walaupun itu struggling banget ya, yang akhirnya kita harus memutuskan untuk berhenti di tahun kedua. Nanti itu ada cerita khusus. Lalu di cerita ini saya juga pernah bermimpi, siapa tahu gitu ya kan, kalau doa jangan yang kalau kata orang Sunda jangan yang deet gitu ya. Kalau mimpi itu jangan yang cuma segini, tapi mimpi itu tinggi. Akhirnya saya bermimpi siapa tahu kita bisa permanent resident. Masya Allah kesampaian di tahun ini, di bulan ini tepatnya bulan Agustus. Jadi banyak banget, dan saya pernah nulis juga iseng, siapa tahu saya suatu ketika bisa sekolah dengan beasiswa. Ternyata ini kejadian. Ini kan gratis karena saya sudah resident, sama aja dengan kalau misalkan beasiswa. Nah ada hal penting lagi gitu ya yang menjadi tantangan buat saya. Ketika saya sudah ngambil sekolah online ini kan saya mengajukan sendiri, saya yang mau gitu ya untuk sekolah ini. Saya kaget, 2 minggu lalu saya dipanggil dari pihak sekolah. Mereka bilang kalau teacher aide saat ini harus punya skill tertentu, harus ngambil sertifikat yang lamanya kurang lebih 3-6 bulan. Dan ini modulnya. Waktu saya dikasih ini, saya agak terdiam cukup. Nah, kayak langsung freeze gitu. Waduh, gimana nih? Sekolah aja saya udah struggling gitu ya. Maksudnya saya kayak ups and down semangatnya, tiba-tiba saya harus ngambil ini, dan ini kan wajib karena ini dari tempat pekerjaan kan. Jadi saat ini bisa dibilang officially ngambil 2 sekolah, yang satu tahun ke depan, yang ini kurang lebih kalau saya cepat ngerjain 3 bulan. Tapi balik lagi sih, di saat itu waktu nerima saya cuma ya bersyukur dikasih kesempatan bertubi-tubi untuk bisa berkembang menjadi lebih baik. Nah by the way ini kondusif banget di library itu. Jadi kalau saya mau fokus tanpa distraction, karena saya tahu saya tipe orang yang gampang terkena distraksi gitu ya. Jadi ini salah satu tempat, dan ini deket rumah gitu. Kalau tadi kan sempat kita jalan-jalan ke sekolah SD deket library ini, karena memang library-nya tadi belum buka, makanya saya coba bermain ke sekolah dasar di area ini, dan ternyata sekolah dasarnya aja keren. Nah ngomongin soal library, artinya di sini tuh melek banget soal literasi gitu ya. Sedangkan saya pribadi termasuk orang yang nggak suka membaca, saya kurang suka membaca, dan gak tau kenapa gitu, ketika ke New Zealand pasti dong gitu ya kita ingin anak kita jauh lebih baik dari kita. Tapi ternyata paling penting itu adalah kita bisa menemukan di mana kekuatan dan kelemahan kita. Kekuatan saya misalkan saya tuh orangnya lebih mingle kalau ketemu orang baru, saya tuh nggak perlu waktu lama untuk bisa adjust dengan kondisi itu. Tapi kalau misalkan untuk membaca saya perlu waktu, setidaknya saya udah tahu nih di mana kelemahan saya dan saya harus memperbaiki kayak gitu. Nah nanti rencananya saya mau minjem buku, kita lihat gimana sih proses peminjaman bukunya. Oke sahabat muslim, akhirnya sudah mulai lumayan lah ya, beberapa modul sudah dikerjakan, lumayan setengah hari berada di tempat yang kondusif banget untuk belajar. Nah saat ini kakak mau pinjam buku, gimana sih proses pinjam bukunya? Sebelum itu yang pasti library ini dikategorikan berdasarkan klasifikasinya, misalkan ada tempat untuk anak-anak, ada untuk teen, untuk dewasa, jadi benar-benar lengkap banget.
Ini baru yang ini sebenarnya nggak besar banget ya library-nya, kan ada yang besar lagi, dan fasilitasnya juga oke banget. Sini yuk. Ini kalau kita mau mencari buku, jadi ada untuk cari katalog, tinggal klik buku apa yang mau kita pinjem, apakah fiksi, e-book, atau apapun. Sekarang kakak mau pinjem buku, gimana prosesnya? Kakak boleh minta kartunya. Ini dia, ini kartunya, kartu library. Dan minjem buku itu seru banget. Kalau pinjemnya misalkan di library sini, mau dikembalikan di library manapun, mereka masih inline dan itu boleh. Di sini pun disediakan komputer. Nah, ini proses kalau minjem buku, pertama harus di scan, connecting, coba lihat. Nah, ini 0 rupiah. Nanti tuh kalau kita melebihi bisa kena denda ya. Ini berarti berapa hari? 28 hari. Jadi harus dikembalikan 28 hari. Coba kita lihat ke sesi di sini deh. Wah, ke sini. Nah, ini tempat untuk sambil baca buku, biasanya duduk. Nah, Sobat Muslim, terima kasih banyak udah seharian nemenin saya. Mudah-mudahan episode ini memberikan sedikit insight atau gambaran bagaimana kehidupan sebagai ibu-ibu yang ambil sekolah lagi sambil bekerja, dan bagaimana mutanya untuk bisa menyelesaikan tugasnya. Sampai ketemu lagi, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go.